karena rahmatnya dan cinta kasihnya kepada umat ini tiada batasannya. Oke? Ya. Maka yang diinginkan, kenapa harus diadakan bulan Ramadan ini? Sebagai sebuah jalan keselamatan buat manusia. Welcome to Renaissance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Renaissance, jumpa lagi di channel ini. Dan tidak elok rasanya kalau kita tidak menjadikan bulan Ramadan sebagai tema pembahasan kita. Sekali lagi bersama Abang Juliadi, Sang Pakar Cinta. Ya, kalau sama beliau pasti bahasnya nggak jauh-jauh dari cinta. Ramadan sebagai bulan cinta. Agak kaya Bostas. Alhamdulillah. Nah gini Bang, kan bulan Ramadan nih, kalau dibandingkan 11 bulan yang lain, seolah-olah cinta Tuhan itu tumpah semua di situ. Nah, gimana nih sebenarnya kalau menurut Bang Jul memahami Ramadan dalam perspektif filsafat cinta? Makasih banyak Bapak Dr. Sabara. Namun mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak Dokter, terlebih dahulu saya kembali menyapa sahabat Renaissance, dan juga tak lupa saya mengucapkan selamat menjadi tamu-tamu Allah di bulan Ramadan ini. Semoga keberkahan Ramadan kita mampu menyiapkan cara totalitas kita, pikiran kita, ruh kita, jasad kita untuk menjadi tamu-tamu Allah, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan khusus ini itu kemudian kita bisa raih semua, insyaallah. Insyaallah. Kenapa kemudian kita membahas Ramadan ini sebagaimana tadi pertanyaan, bahwa seakan-akan dan seolah-olah bahwa semua rahmat Allah tertumpah di bulan Ramadan. Ya. Untuk mungkin menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu mungkin saya membahas makna Ramadan itu secara etimologis. Ya. Kalau Ramadan ini secara etimologi itu berasal, Ramadan itu akar katanya ada ro, ada mim, dengan ada do. Ya. Nun ditutup dengan Ramadan itu jadi ini kemudian maknanya kalau kita lihat kamus itu memang seakan-akan, misalnya kalau dalam kamus, beberapa kamus, ro mim dol itu maknanya adalah hujan pertama yang turun setelah misalnya musim panas berkepanjangan. Nah, ini dari karakter dari etimologi. Artinya apa? Kalau misalnya di 11 bulan itu manusia dengan berbagai macam aktivitasnya, baik sengaja maupun tidak sengaja, mungkin kita melakukan kesalahan. Ya. Atau misalnya kalau kemudian kita lihat secara ekologis, misalnya di musim panas itu kemudian punya efek terhadap lingkungan, misalnya banyak debu. Siap. Oke. Ya. Sana sini debu misalnya. Peringatan kita peringatan dan lain sebagainya. Apa yang membersihkan alam semesta? Hujan. Yaitu, tapi dia hujan yang pertama, bukan hujan kedua. Hujan pertama inilah kemudian makna dari kata ro mim dengan dol itu, Ramadan itu. Jadi bukan hujan kedua. Ya. Jadi ro mim dol itu adalah hujan yang membersihkan debu-debu. Ya. Ini yang membersihkan semua debu-debu. Nah, makanya kemudian kenapa seakan-akan bahwa rahmat Allah tumpah di bulan ini, di bulan Ramadan ini, ya seakan-akan seperti begitu juga. Bahwa manusia dalam perjalanan waktunya dengan berbagai macam aktivitas, mungkin terjadi perang antara akal dengan hawa nafsu dalam dirinya, sehingga kemudian kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, apa yang kemudian momen dipakai untuk mensucikan? Inilah bulan Ramadan. Iya. Karena Allah ini sebentar seperti seorang kepala sekolah yang sangat menyayangi misalnya anak-anaknya. Ada ujian, itu sebuah kemestian.
Ya. Tapi seorang kepala sekolah ini berupaya semaksimal mungkin bahwa anak-anaknya itu semua harus lulus gitu. Iya. Dia memberikan Kemudahan. Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya karena rahmatnya dan cinta kasihnya kepada umat ini tiada batasannya. Oke. Ya. Maka yang diinginkan kenapa harus diadakan bulan Ramadan ini? Sebagai sebuah jalan keselamatan buat manusia. Oke. Jadi setelah 11 bulan dilalui dengan penuh debu ya, karena tunduknya akal kepada hawa nafsu, Ya. maka Ramadan ini seolah-olah seperti hujan pertama yang membersihkan itu. Ya. Jadi licin kembali, jadi suci kembali gitu ya. Untuk kemudian makanya kemudian Ramadan ini misalnya di dalam riwayat kalau di Ramadan ini misalnya ada dosa-dosa hambaku kata Tuhan yang tidak bisa saya ampuni, itu ada 2 momen untuk kemudian kita memohon ampunan. Ini saking cintanya Allah ini kepada umat manusia. Iya. Cintanya Allah melihat bahwa seluruh umat manusia ini harus selamat gitu. Sehingga Ramadan ini harus disediakan gitu. Karena kalau tidak ada Ramadan, maka banyak manusia yang kemudian akan tergelincir misalnya. Gitu. Kotor, seperti debu ya. Iya. Nah itu etimologinya Bang Jul. Terus gimana terminologinya? Terminologinya kemudian misalnya, makanya puasa ini dia sebenarnya, kalau dalam bahasa kita adalah konsep praktis. Oke. Ya. Jadi ada namanya saja latihan. Oke. Ya ada ya latihan. Ya, kadang misalnya dalam latihan banyak hal yang kemudian halal bagi kita, tapi kemudian kita tidak makan. Makanya kemudian puasa ini sebagai sebuah perjalanan spiritualitas kembali mensucikan misalnya tubuh-tubuh kita ini yang mungkin karena haram dan lain-lain sebagainya, sehingga misalnya dimensi-dimensi spiritualitas memang ini kemudian apa yang lebih didominasikan untuk kemudian dilakukan oleh seorang umat sebagai sebuah jalan pensucian. Oke, makanya bulan ini memang full charge ya. Spiritual agar menjadi energi buat kita gitu. Jadi Bang Bila, Ramadan kan identik dengan bulan puasa ya. Selama 1 bulan ini kita diwajibkan berpuasa sepanjang hari. Hubungannya dengan cinta. Nah sekarang misalnya sedikit tapi bisa dilanjutkan mungkin. Makanya sebentar kita akan lihat misalnya apakah misalnya perintah puasa ini sama untuk setiap manusia ataukah tidak? Ya. Oke. Mungkin yang diberikan perintah allazina amanu ini kutiba alaikumus syiyam ini ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, ini sebenarnya puasa diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Tapi sebentar kita akan lihat bahwa subjek yang akan melakukan puasa atau objek yang kemudian menerima perintah Tuhan ini terbagi 2. Ada yang kemudian bahwa puasa itu dalam makna tarbiyah. Oke? Kenapa tarbiyah? Karena kita misalnya sebagian orang itu misalnya hanya di bulan puasa kita kemudian berpuasa. Bulan Ramadan juga kita buka kitab suci. Ya. Ramadan lah dengan segala kesibukan kita. Kita misalnya mengaji. Hanya di bulan Ramadan lah kemudian mungkin kita juga punya kesempatan untuk membagi rezeki kepada saudara-saudara kita dan kepada tetangga-tetangga kita. Sehingga apa? Ramadan ini bagi sebagian orang itu adalah makna tarbiyah. Pendidikan. Jadi nanti insya Allah diharapkan bahwa setelah bulan Ramadan ini semua sifat-sifat yang sudah terbentuk lewat sebuah proses di bulan Ramadan ini seyogyanya ini kemudian menjadi modal dia juga kemudian dalam menjalani misalnya 11 bulan ke depannya. Karena bekal. Ya jadi bekal. Bagaimana kemudian karakter kita, sensitivitas kita terhadap tetangga, sensitivitas kita terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan di bulan Ramadan ini seakan-akan itu nggak tahu ya. Itu ajibnya ya.
Rian tahun kemudian kita kemudian memberi gitu. Kalau ada yang pancing kamar kita Ya, dia bisa bertahan. Dan ini adalah bulan tarbiyah. Nah, sebentar misalnya ini, nah, bagi orang-orang tertentu misalnya, orang-orang khusus ya. Orang-orang khusus, apakah mereka nanti bulan puasa baru mereka puasa? Oh, tidak. Tidak. Apakah di bulan puasa baru mereka kemudian apa? Mengaji? Ya, tidak. Apakah nanti di bulan puasa ini kemudian mereka bersedekah? Baru peduli ya, betul. Sensitivitas sosialnya itu baru kemudian tumbuh di bulan puasa kan tidak. Tidak. Ada orang-orang khusus yang kemudian bagi mereka bulan puasa ini bukan lagi dalam makna tarbiyah. Tapi di sini ini sebentar mana cinta. Sekarang saya tanya Ki. Iya. Ketika Allah berikan perintah kepada hambanya bahwa berpuasa kok. Coba saya lihat. Dokter Sabara pernah nggak tinggal sama mertua? Ya. Atau kemudian kita sangat mencintai seseorang? Iya. Kalau misalnya suatu saat misalnya seseorang ini tidak pernah memberikan kita perintah, oke? Maka apa yang kemudian akan terjadi dalam diri kamu? Ada temanmu atau kita tinggal di rumah mertua, kemudian mertua tidak pernah kau suruh bilang pergi kau ambil air. Loh, saya dianggap ada nggak ya? Ya bukan, kita akan bertanya-tanya gitu. Ada apa dia? Apakah dia cinta saya atau tidak? Tapi kalau disuruh pergi kau ambil, Masya Allah, walaupun misalnya berat perintahnya, tapi bagi kita orang yang misalnya memanai perintah itu Masya Allah, kita akan berani lakukan. Tapi kalau orang diam sama kita, justru masalah. Ya, kita tidak dianggap sebagai. Tidak dianggaplah kita. Dan kita juga akan penuh pertanyaan dalam diri kita. Sekarang Allah yang memberikan perintah. Oke? Kalau kita tidak perintah oleh sang kekasih kita, misalnya istri kita tidak pernah suruh, pasti hati kita ini akan menjadi apa gitu, galau, oke? Tapi kalau kekasih kita yang memberikan kita perintah, pergi ke gunung ambil ini, pasti kita dengan senang hati. Kenapa? Karena perintah dari sang kekasih itu adalah apa? Tandanya kasih sayang. Tanda cinta. Bukan lagi dimaknai perintah sebenarnya itu. Ya bukan perintah, cuma masuk saya dalam mana ini bahwa dalam makna normatif perintah. Itu perintah. Makanya kata kutiba alaikumusiyam. Ini kan kata perintah, diwajibkan. Walaupun sebentar ditetapkan. Nah, makanya bagi para anbiya, para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, puasa ini bukan lagi dalam makna tarbiyah. Oke? Ya. Tapi seorang kekasih yang memberikan perintah, maka sang kekasih tidak ada kata lain kecuali siap. Oh, berarti dan itu adalah cinta. Iya. Jadi bukan lagi bulan tarbiyah, tapi sebagai bulan cinta. Bulan cinta. Wah, begitu. Nah, persoalan leveling kita di mana ini? Ya ini itu bisa masalahnya, Bang Jul. Kita berada di level itu tadi, masih pendidikan atau sudah pada level cinta. Jadi selanjutnya Bang Jul, ya kan sepanjang siang menahan diri dari makan, minum, dan beberapa pantangan lainnya. Malam dihidupkan. Ya kita di dalam tanda petik disuruh menghidupkan malam, mensedikitkan makan dan mensedikitkan tidur. Ya, ini sebenarnya bagi seorang kekasih ini bentuk bagian dari pengorbanan atau pembuktian cinta atau gimana? Atau Tuhan ingin kalau kau memang cinta sama saya, ayo coba tekan nalurimu dalam tanda petik ya, kurangi hasratmu itu. Nah, ini juga kemudian dibahas di dalam beberapa syairnya Rumi, ya, bahwa misalnya sang kekasih itu biasanya dia ibaratkan kalau Rumi itu seperti yang gitar ya. Gitar dia bilang kalau tidak kosong itu maka tidak akan pernah ada suara dari gitar. Nah makanya dia bilang kita ini yang kemudian perut kita ini penuh, maka tidak pernah ada suara-suara indah, suara-suara hikmah yang kemudian keluar dari mulut seseorang. Kalau penuh? Ya kalau penuh. Makanya kemudian sebenarnya adalah apa?
dengan puasa kita mencoba mengosongkan perut kita dari semua yang kemudian berhubungan dengan material dalam rangka apa? Untuk menghidupkan dimensi-dimensi spiritualitas kita. Karena sebagaimana dalam kajian kita bahwa manusia sebagai sebuah makhluk yang termulai ini terdiri dari dua dimensi. Jasmani. Ada jasmani, ada ruhani. Oke? Ruhani inilah yang kemudian berhubungan dengan spiritualitas. Cuma spiritualitas ini tidak akan pernah tumbuh bersemi kalau misalnya dimensi kedirian kita ini sangat kemudian terpenjara oleh dimensi-dimensi material. Jadi mungkin ini pemaknaannya bahwa materi itu satu sisi adalah penjara ya. Ya, Karena hakikatnya memang, makanya kemudian dalam tingkatan alam yang terendah itu ada alam materi gitu. dan sejatinya manusia itu alam kediriannya melampaui alam materi Ya, sehingga harus dibebaskan dalam tanda Dia kutip. punya potensi untuk melampaui itu, tapi dia harus berani melawan. Iya. Oke? Kekuatan material yang kemudian mencoba memenjarakan dia. Makanya puasa itu sebenarnya simulasi ya bagi seorang yang awam adalah pendidikan untuk bagaimana mengalahkan hawa atau mengendalikan hawa nafsunya, dan bagi orang khusus adalah aktualitas cinta ya. Ya, Iya, karena itu iya. adalah perintah Tuhan. Perintah Karena apapun perintah sang kekasih, namanya kekasih sejati itu, apapun perintahnya, apapun seruannya, itu adalah untuk kebajikan bagi sang kekasih. Oke. Jadi sebenarnya Ramadan ini adalah bulan cinta yang sifatnya dua arah gitu ya. Dari Tuhan kepada kita dan kita juga kepada Tuhan. Ya. Jadi Bang Jul, jadi bulan Ramadan ini sebagai momen yang dikhususkan bahwa di sini ya cinta Tuhan ya. Ini Ramadan adalah manifestasi cinta Allah, dan di Ramadan ini juga bagaimana kita menunjukkan cinta kita kepada diri kita, kepada sesama, kepada Tuhan. Nah, lalu kembali ke persoalan puasa ini Bang Jul. Tentang normativitas puasa tadi ya, bahwa diperintahkan untuk menahan diri dari makan, minum, hubungan seks misalnya. Bahwa memang sifat dasar materi itu tercela kah? Atau gimana? Tidak, pada dasarnya bahwa kita juga tidak bisa memahami bahwa semua sifat-sifat yang berhubungan dengan material itu kemudian kita harus nafikan gitu. Tidak bisa. Enggak gitu juga ya? Enggak gitu Cuma juga dia memang sebenarnya. harus proporsional saja gitu. Nah, misalnya kemudian karena apa? Efeknya itu juga kemudian ketika berlebihan, efeknya juga negatifnya pada hakikatnya itu terhadap diri kita gitu. Cuma kita nggak tahu. Harus Kita proporsional. nggak punya kesadaran. Makanya kemudian karena kita hidup di alam material inilah seharusnya kalau mampu kita gunakan secara proporsional, justru materi ini juga sebenarnya pada hakikatnya dia bisa kemudian kita dijadikan sebagai jembatan untuk meraih yang nilai-nilai yang lebih tinggi gitu. Dan bisa juga mencela dunia gitu, enggak ya. Tapi memang tadi ya pendidikan buat kita untuk bagaimana melakukan controlling ya. Terakhir Bang Jul, pesan-pesan kepada sobat Renaissance yang akan melangsungkan bulan Ramadan di tahun ini, apa nih pesan-pesan Bang Jul dalam perspektif sebagai sang pakar cinta nih? Gimana Bang Jul? Terlebih dahulu mungkin sedikit saya sampaikan bahwa Ramadan ini pada hakikatnya bukan hanya berbicara tentang puasa ya, tapi banyak keistimewaan yang kemudian Allah turunkan di bulan Ramadan ini gitu. Ya, termasuk misalnya malam-malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala agung-agungkan sebagai sebuah simbol cinta Allah kepada umat manusia, sehingga manusia ini kemudian bisa selamat dunia dan akhirat. Nah, untuk itu kemudian karena Ramadan ini dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Ketika Allah panjangkan umur kita dan kemudian kita masih bisa mencicipi bulan Ramadan, bisa berpuasa, ini catatan pertama bahwa Allah itu masih sangat mencintai kita. Itu love Allah, sehingga kemudian kita masih bisa menjadi tamu Allah di bulan Ramadan tahun ini. Kesempatan Cinta Allah.
Sekarang misalnya, ketika kita ingin menjadi tamu Allah di bulan Ramadan ini, apa yang kemudian harus kita lakukan? Seorang tamu juga harus punya adab gitu. Iya dong. Bukan serta-merta ketika kita menjadi tamu seseorang di rumah seseorang, oke? Iya. Kita mau berbuat semina-minanya. Oh iya kita. dong. Kita nggak bisa melakukan tindakan-tindakan yang kemudian berbasis pada subjektivitas kita, yang berbasis pada apa? Pragmatis, yang mana lebih enak bagi kita. Ketika kita menjadi tamu Allah, artinya apa? Ketika kita berada di rumah seseorang, maka di rumah itu ada adab-adab. Oke? Ada regulasi, ada aturan yang harus kita ikuti. Sehingga kemudian kita akan menjadi tamu terhormat di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab-adab ini kemudian yang banyak kemudian sudah diajarkan di buku-buku ya. Apa syarat-syarat untuk kemudian harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Tapi satu catatan yang terakhir mungkin, bahwa dengan lufnya Allah, dengan cintanya Allah, Allah masih panjangkan umur kita di bulan Ramadan ini, dan kita kemudian menjadi tamu Allah. Kita betul-betul tidak mungkin kita akan tahu bagaimana dalamnya, bagaimana luasnya misalnya makna daripada Ramadan, jika kemudian pada satu dimensi ilmu pengetahuan kita juga tidak apa. Karena perbuatan kita itu sangat tergantung dengan pengetahuan kita tentang sesuatu itu. Bila Ramadan ini hanya kita bisa pahami, oke? Jika kita punya konsep dan pengetahuan tentang Ramadan. Ramadan itu tidak pernah kita tahu, dan tidak akan pernah ada motivasi untuk kemudian berbuat lebih jauh kalau kemudian pemahaman kita tentang Ramadan juga itu sangat nilai sekali. Oh, jadi penting untuk mentaklim ya? Ya, Belajar tentang Ramadan ini bukan sekedar hukum-hukum, tapi juga sampai pada adab-adab, dan termasuk pada substansi Ramadan ini sebagai bulan cinta. Wah, kita beruntung. Bulan Ramadan ini juga harus kita maknai sebagai bulan ta'lim. Ya. Betul-betul kita gunakan selain beribadah, belajar itu ada sesuatu juga amalan yang sangat penting. Ya. Jadi itu juga ya mungkin yang kalau secara normatif disebut pahalanya berlipat ganda. Itu ya mungkin sebenarnya. Jadi sebagai pendidikan dan sebagai bulan cinta. Ya, semoga kita di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini bisa melaluinya dengan baik, memahami, menghayati pengetahuan tentang bulan Ramadan, dan dari situ kita mengimplementasikannya dalam bentuk perbuatan. Tapi apa daya yang menggerakkan semua itu? Yaitu cinta. Kira-kira begitu Bang Ilya. Semoga cinta Allah melimpahi kita semua, dan kita semua menjadi duyufullah, tamu-tamu Allah yang mendapatkan hak privilege menikmati jamuan yang istimewa, rahmat, maghfirah, dan itqam minan nar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.